إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi yang pertama sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, karena mempunyai arti keseluruhan termasuk sejak awal sampai kiamat. Itu rahmat Allah yang memancar dari zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin rahimakumullah, untuk kebaikan makhluk, agar supaya manusia tidak sama dengan hewan, agar manusia berbeda dengan makhluk yang lain, maka Allah mengutus para nabi dan para rasul. Para nabi jumlahnya 124.000, yang dipilih menjadi rasul jumlahnya 313. Yang muncul namanya dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Wajib kita tahu namanya. Jadi wajib kita iman kalau mereka para nabinya Allah membawa agama Allah. Kemudian akan tetapi masa kerja mereka sudah expire. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umat Islam wajib iman kalau mereka para nabi dan rasul utusan Allah. Tapi kita tidak ditugaskan, tidak diwajibkan ikut syariatnya. Kenapa? Syariat Nabi terdahulu sudah expire, karena tidak sesuai dengan akhir zaman. Dan Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, nabi terakhir, yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi dan juga tidak ada rasul lagi. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari lelaki di antara kalian. Kenapa? Ya, karena biasanya anak laki-laki itu menjadi pewaris orang tua, termasuk pewaris jabatan orang tua. Maka putra Nabi yang laki-laki sebelum Nabi diangkat, ya Rasulullah diangkat sebagai Rasul, maka putranya yang laki diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal putri-putri yang perempuan, itu pun tidak semua punya anak, hanya satu yang punya anak, yang selanjutnya menjadi penerus keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi para hadirin rahimakumullah, ketika turun ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, tapi Nabi Muhammad ini bukan bapak-bapak dari laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah, pesuruh Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Kemudian ketika turun ayat ini, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat. Setelah itu Rasulullah menyatakan, la nabiyya ba'di wala rasul.
tidak ada nabi lagi setelah aku dan tidak ada rasul lagi. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana nanti ya Rasulullah kalau tidak ada nabi lagi yang membimbing umat? Nanti umat akan rusak. Kemudian Rasulullah memberitahu, nanti akan datang para mubasyirat. Jadi akan datang orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai mubasyirat. Orang-orang yang memberikan berita gembira. Siapa yang memberikan berita gembira ini? Yang menjadi pelanjut tugas ya kenabian Rasulullah adalah para aulia, yang menjadi pelanjut kerasulan adalah para ulama. Jadi ulama itu berbicara zahirnya ilmu dalam Islam yang dikenal dengan syariah. Kemudian para aulia berbicara batinnya ajaran Islam yang dikenal dengan ilmu al-wilayah, yang ketika zaman Nabi masih hidup namanya nubuwah, kenabian. Yang mana fungsi kenabian ini menjadi generator iman. Karena generator iman ya Nabi sudah ya tetap manusia ada batas umurnya, waktunya wafat, diwafatkan oleh Allah, maka ada orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemegang ya tanggung jawab menjadi generator iman. Itu adalah wali, yang mana para aulia nanti kita jelaskan ada martabat-martabat, jabatan-jabatan strukturalnya ya. Jadi urusan agama ini bukan pas karepnya sendiri, mengklaim wali seenaknya, tidak. Itu memang ada ya tanda-tanda dan pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah diberitahu bahwa dirinya nabi, Allah yang memberitahu. Rasulullah diberitahu kalau Rasul, Allah yang memberitahu. Dan Rasulullah memberitahu kepada umatnya bahwa dia dapat tugas dari Allah sebagai nabi dan rasul. Terus bagaimana selanjutnya setelah beliau wafat? Maka ada orang-orang yang atas izin Allah melalui lisan Rasulullah, mereka itu diangkat sebagai pemimpin-pemimpin umat ya. Pemimpin zahirnya ulama, pemimpin batinnya aulia. Ya, para aulia ini, ya para ulama dites secara keilmuannya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, kemudian pemahaman terhadap fikihnya, pemahaman terhadap cabang-cabang ilmu yang lain. Maka mereka yang menguasai semua fan ilmu zahir itu namanya para ulama.